Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Selamanya kamu tidak akan pernah sampai kepada kebaikan atau kebajikan yang sempurna sampai kamu mampu menginfakkan apa yang paling kamu cintai, kamu sayang. Dan tidak ada yang kamu infakkan itu sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kamu infakkan, baik isi niatnya maupun isi dari yang diinfakkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu sa'atun falam yudah fala yuqarribanna musallana wa man kana lahu sa'atun falam yudah falyamut in kana yahudiyyan wa in kana nasraniyyan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas sahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan juga segala rasa syukur mari sama-sama kita ucapkan, kita persembahkan, kita panjatkan dan kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah pada sore hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir, dapat bersilaturahmi, bermajelis taklim di tempat yang kita muliakan ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan semangat dan juga rasa taat serta dilandasi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh dari rangkaian amal-amal dan perbuatan kita hari ini, sejak dari niat
langkah sampai dengan duduk bersamanya kita di tempat ini, sekaligus nanti beribadahnya kita di sini, semuanya dinilai Allah sebagai amal dan ibadah yang soleh. Soleh itu artinya bagus, baik di dalam pandangan Allah dan juga bagus baik dalam pandangan makhluknya. Soleh juga berarti ada balasan kebaikan, ada pahala yang besar diberikan Allah. Itu juga makna dari soleh. Makanya beramal soleh itu sangat diharapkan setiap hari dan sangat penting, supaya tidak ada satupun amal yang kita lakukan sia-sia, tidak bernilai di hadapan Allah dan juga tidak berharga di hadapan makhluknya. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita memuji asma Allah, mensyukuri rahmat serta nikmatnya, akan bertambah banyak juga anugerah-anugerah yang diberikan Allah dalam hidup dan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Selawat dan salam juga mari sama kita ucapkan, kita hadiahkan kepada insanul kamil, manusia paripurna, manusia yang paling disayangi dan dicintai Allah, bukan hanya dalam hidup di dunia ini tapi selamanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita dan seluruh keluarga kita, termasuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan dan teman-teman satu jamaah kita, semuanya mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada satu yang perlu kita ingat untuk dapat syafaat Rasul. Syarat yang utamanya rajin-rajin, sering-sering, rutin-rutinlah baca selawat dan salam kepada beliau. Sebelum kita lanjutkan, kita selawatan dulu sekali. Mudah-mudahan selawat ini didengar Rasul dan dari jaminan kita dapat syafaatnya nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat, yang sama kita hormati, ahli bait atau sahibul hajah pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ahli bait atau sahibul hajah selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan ikhlas serta sabar menerima kehadiran dan keberadaan kita di tempat yang berbahagia ini. Kemudian yang sama kita hormati dan kita muliakan adalah pengurus Majelis Tahlil SAB Sab Serikat Amal Baik. Mudah-mudahan seluruh pengurus Majelis Tahlil kita ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, amanah dan juga istiqomah. Selanjutnya dan seterusnya yang saya hormati dan muliakan adalah orang-orang tua saya dalam majelis taklim ini,
yang tentunya pernah menjadi pengurus dan sekarang sudah menjadi penasehat, yang dulu masih muda sekarang sudah tua, yang dulu cantik sekarang masih tetap cantik, ya, walaupun perasaannya. Kemudian yang terakhir yang saya hormati dan muliakan adalah ibunda sekalian, hadirat wa muslimat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya ibunda sekalian? Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Hari ini kita sudah masuk di hari yang keempat bulan Dzulhijjah, tapi ada juga yang menghitung hari yang kelima bulan Dzulhijjah. Itu makanya nanti ada yang kita 2 hari. Ada yang kita ini 2 hari nih pasti. Ya. Karena sudah berbeda kita mengawalinya, nggak mungkin sama kita dalam berhari raya. Bab hari raya Idul Adha itu kan tanggal 10. Kalau tanggal 1-nya beda kan nggak mungkin 10-nya bisa dipaksakan jadi 1 hari. Jadi kemungkinan nanti kita Idul Adha-nya ada yang Rabu, ada juga yang Kamis. Menanggapi 2 hari raya atau hari raya yang berbeda ini nggak usah terlalu jadi masalah. Happy aja, ya. Karena kita udah pengalaman. Dari tahun ke tahun kita udah pengalaman. Mengawali puasa pun sering beda, mengakhiri dan berhari pun sering beda. Jadi nggak usah jadi polemik. Pokoknya kalau mengikuti hari raya itu hari Rabu, berarti Arafahnya hari Selasa. Mengikuti hari rayanya hari Kamis, berarti Arafahnya hari Rabu. Nggak ada hubungannya dengan yang hari raya hari itu. Jadi bunda jangan bentur-benturkan pendapat yang berbeda. Ya masing-masing berjalan dengan sendirinya, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kita kembalikan saja kepada Allah. Yang penting perbedaan pendapat ini masing-masing ada dasarnya, ada dalilnya. Ya, kalau saya malahan senang bisa 2 kali isi khutbah, 2 kali makan lontong, tahu aja. Yaudah sekalian yang saya hormati dan muliakan, hari ini kita akan bicarakan sedikit tentang kurban. Walaupun kalau dilihat dari waktunya atau jadwalnya sudah agak terlambat dari kajian tentang kurban, tapi tidak salah supaya kita bisa ingat terus dan bisa perbaiki kalau yang kurang untuk tahun-tahun yang akan datang. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kalau bahasa Arabnya banyak itu kasir atau aksar. Kasir banyak, aksar paling banyak, kausar sangat banyak. Wah, jadi dia di atas yang paling banyak. Maka terhadap nikmat yang sangat banyak yang kami berikan itu, kata Allah, tegakkanlah sholat karena Tuhanmu, karena Allah. Kemudian berkurbanlah, atau dalam bahasa yang umum berbagilah. Sesungguhnya orang yang mengejekmu,
mencelamu, maka dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Itulah surah Al-Kautsar dengan artinya. Surah ini saya yakin sering kita baca dan kita sudah hafal semua. Tapi masih banyak di antara kita yang hafal dan sering baca kurang tahu kalau kandungannya tentang perintah kurban. Kenapa masih banyak di antara kita kurang tahu kalau surah Al-Kautsar itu tentang perintah kurban? Sebab dalil tentang kurban yang sering dimunculkan itu yang pertama biasanya kisah anak Nabi Adam, Kabil dan Habil. Yang kedua kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jarang pula dalilnya itu yang dimunculkan surah Al-Kautsar, sehingga nggak banyak orang tahu kalau ternyata surah Al-Kautsar itu rupanya dalil juga untuk kita melaksanakan kurban. Ibunda sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum turunnya surah Al-Kautsar ini, asbabun nuzulnya, sebab turunnya itu Rasulullah selama berbulan-bulan itu mendapatkan ejekan, hinaan, makian. Apa ejekan, hinaan dan makian yang diterima Rasulullah? Rasul itu kalau jumpa sama orang kafir jahiliyah pada masa itu, mereka mengatakan, Muhammad Abtar, ya, Muhammad Abtar, Muhammad Abtar. Abtar itu artinya Muhammad yang terputus. Maksud mereka itu terputus keturunan. Kenapa Muhammad dikatakan terputus keturunannya? Sebab Rasulullah itu kan punya anak laki-laki berapa orang udah? 4. Rasulullah itu punya anak laki-laki 4. 4 anaknya yang laki-laki ini masih kecil sudah meninggal dunia semua. Yang paling kecil usia 2 bulan. Kemudian yang agak besar sedikit 2 tahun. Jadi nggak ada sampai remaja dewasa, laki-laki semua. Sementara Rasulullah juga punya anak perempuan 3 orang. Ya, itu sampai beliau meninggal masih hidup. Kenapa Rasulullah dikatakan terputus keturunannya? Karena masyarakat jahiliyah itu menganut sistem patrilineal. Patrilineal itu artinya sistem keturunan itu diteruskan melalui jalur laki-laki, jalur bapak, jalur laki-laki. Makanya orang Arab jahiliyah dulu, orang kafir jahiliyah dulu itu sangat mengagungkan anak laki-laki, tapi sangat merendahkan anak perempuan. Begitu lahir anak perempuan langsung mati. Itulah di masa jahiliyah dulu. Untunglah ibunda sekalian hidup di masa jahiliyah. Kalau enggak begitu lahir langsung mati. Dikubur hidup-hidup, bukan dibunuh dulu baru dikubur, kan? Masih hidup-hidup. Dari lubang masukin, dibunuh. Sangat rendah sekali martabat wanita. Kenapa itu? Gara-gara sistem tadi itu. Yang paling utama laki-laki itu. Dan laki-laki dibangga-banggakan, anak perempuan direndahkan, dihina-hina. Sistemnya itu. Sementara pada waktu itu yang tetap menjaga anak perempuan itu kan Rasul. Kalau yang lain itu udah ngikutin hukum yang ada waktu itu, anak perempuan mati. Bahkan yang melakukan itu termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun dalam sejarah pernah mengubur anaknya hidup-hidup sebelum masuk Islam. Untunglah ya ketika masuk Islam beliau kemudian tetap menjaga anaknya. Bahkan salah satu anak Rasul itu kan, anak Umar bin Khattab itu kan jadi istri Rasul ya. Siapa namanya? Hafsah. Ya, itu selamat. Diejek terus Nabi berbulan-bulan.
Ya kayak kita lah manusia biasa ya bunda. Kalau dia cek sampai tersentuh psikologis kita, perasaan kita, sakit hati nggak? Malu nggak itu? Nabi pun seperti itu. Sakit hatinya, malu, akhirnya Nabi menyendiri, lari dari komunitas, nggak mau ngumpul, menyendiri. Tadi mana-mana pokoknya Rasulullah sering sembunyi lagi. Berlangsung selama 2 bulan. Nah ini kan kondisinya. Kalau sampai Rasulullah nggak mau dakwah, Islam kan bisa berhenti. Makanya kemudian Allah turunkanlah surah Al-Kautsar ini untuk menghibur beliau. Begitu Rasulullah mendapatkan surah Al-Kautsar melalui malaikat Jibril, maka kemudian beliau senyum, beliau bangkit, nggak malu lagi, nggak takut lagi diejek oleh orang kafir jahiliyah. Walaupun tetap diejek, Muhammad Abtar, tapi beliau nggak takut, nggak malu lagi. Kenapa? Karena Allah langsung yang mengatakan bahwa Rasulullah bukan Abtar. Kenapa? Walaupun Rasulullah anak laki-lakinya nggak ada yang hidup sampai menikah, tapi Rasulullah punya anak perempuan yang hidup sampai menikah, bahkan punya anak. Artinya dalam Islam ibunda, mau anak laki-laki mau anak perempuan sama saja, dua-dua bisa meneruskan keturunan. Itulah prinsip keturunan dalam Islam. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan sama saja, dua-dua bisa meneruskan keturunan kita. Makanya nggak usah takut yang anaknya laki-laki aja, nggak usah takut juga yang anaknya perempuan aja. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau anaknya 2, berarti dia nikmatnya lebih besar daripada yang punya anak 1. Betul nggak? Siapa yang punya anak laki-laki saja, itu kan dapat nikmat besar. Siapa yang punya anak perempuan saja, itu kan dapat nikmat besar. Yang paling besar yang punya 2 anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka itu lebih besar dapat nikmat Allah daripada yang hanya laki-laki. Jadi Rasulullah itu dikatakan Al-Kautsar, dapat nikmat yang paling besar karena Rasulullah dapat 2 anak. Ada anak laki-laki, ada anak. Jadi kalau kita hanya dapat laki-laki aja, itu nikmat yang aksar, tapi tidak Al-Kautsar. Ya, itu bedanya itu. Orang yang mendapatkan nikmat yang sangat banyak, disinilah yang dituntut Allah untuk satu, menegakkan sholat, ya, sholat tanda syukur tadi. Bukan pengertiannya sholat wajib 5 waktu, tapi sholat tanda syukur di sini. Karena pengertian sholat itu kan kalau secara bahasa apa namanya bunda? Doa. Bisa dengan lapas. Makanya orang bersyukur itu bisa dilapaskan dengan kalimat Alhamdulillah. Atau yang tingkat menengah dengan sujud yang disebut dengan sujud. Cuman perlu saya ingatkan, tolong yang rajin sujud syukur jangan asal sujud. Sebab syukur ini juga ibadah. Yang namanya ibadah harus dijaga adabnya. Niatnya kan lillahi ta'ala. Kemudian walaupun kita nggak dianjurkan untuk wudhu dulu, kalaupun mau wudhu bagus, tapi nggak wudhu pun nggak apa-apa. Tapi kita dianjurkan untuk nutup aurat, ya. Walaupun kita nggak dianjurkan untuk wudhu dulu, mau wudhu boleh, mau nggak wudhu boleh, tapi kita dianjurkan untuk aurat. Jadi ingat. Kemudian kita dianjurkan menghadap kiblat yang jelas. Ya. Kemudian juga kita harus lihat tempatnya diyakinkan harus bersih dan suci. Jangan asal sujud. Begitu dapat uang kaget di tengah jalan langsung sujud. Rambut nggak ditutup. Ibu-ibu lihat dulu yang di TV, nampak kan? Pakai air mata pula lagi. Ya, langsung sujud gitu juga.
pakaiannya nggak jelas, tempatnya gimana, apalagi di acara bedah rumah. Oh, sujudnya menghadap kamera. Sujud menghadap kiblat kok langsung menghadap kamera, biar nampak. Nah, tolong nih, kalau yang mau sujud syukur perhatikan, satu, niatnya lillahi ta'ala. Walaupun nggak dianjurkan wudhu, ya berwudhu lebih bagus. Kalaupun nggak berwudhu nggak apa-apa. Tapi yang dianjurkan nutup aurat. Nggak boleh juga sujud kita buka aurat, menghadap kiblat. Ya, jangan kamera. Kemudian terakhir, pastikan tempatnya bersih dan kemudian kalau sujud syukur itu setelah sujud kayak kita sholat ibunda, ada salatnya, ya, jangan cuma sujud dah pakai hore, ya, pakai tepuk tangan, nah itu nggak. Makanya saya anjurkan ibunda, kalau mau sujud syukur jangan spontan. Ya, kalau mau sujud syukur jangan spontan. Ibunda misalnya tiba-tiba dapat rezeki dalam kondisi belum belum rapi, orang rame kan jangan sujud situ. Nanti aja udah aman baru sujud. Jangan spontanitas. Ada lagi yang parah pula sujud syukur dari sesuatu yang nggak bagus, menangin tinju, bongkak-bongkak, berdarah-berdarah, nggak pakai baju, sujud syukur dia. Datang kita bangga pula nih bagus, tinju ini. Perlu saya pastikan ibunda, bertinju aja haram dalam Islam. Bersyukur terhadap yang haram, apa ceritanya? Iya kan? Tinju itu nyakiti diri. Kita itu disuruh sehat. Kalaupun itu olahraga kan harusnya bikin sehat, olahraga bikin sakit. Walaupun kalau dunia ini kalau diikuti yang nggak bagus semua bagus benar. Tapi secara hukum itu termasuk sesuatu yang nggak bagus. Ngadu ayam aja boleh nggak? Ngadu ayam. Arab. Terus kalau ngadu orang kok boleh? Nah, kemana logika kita? Mana lebih mulia ayam apa orang? Nah, kalau udah gitu udah jelas hukumnya ya. Kalau orang profesi tugasnya itu cerita orang-orang yang bingung cari rezekinya, artinya dengan cara pukul-pukulan dan lain sebagainya. Kalau mati, apakah ibunda sangka nanti matinya mati saya? Enggak. Matinya udah jelas tuh mati konyol tuh, mati dalam penyiksaan. Waduh, susah lah ya. Nah, ibunda sekalian, kemudian apa yang paling besar? Yang paling besar caranya bersyukur dalam bentuk sholat. Kalau misalnya hari raya kurban seperti ini, sholat sunnahnya namanya sholat sunnah Idul Adha. Jadi bagi orang yang berkurban itu perintah syukur dengan sholat, itulah dia sholat sunnah Idul Adha. Tapi kalau setiap hari sholat sunnah apa namanya? Sebagai tanda syukur. Setiap hari kita mau sholat sunnah sebagai tanda syukur, namanya sholat sunnah mutlak. Gak ada sholat sunnah syukur. Jangan nanti ibunda pulang sholat syukur. Gak ada. Tapi kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah setiap hari, boleh melaksanakan sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Khusus untuk hari raya kurban itu namanya sholat sunnah Idul Adha. Itu khusus. Tapi yang selain itu namanya sholat sunnah mutlak. Itu cara pertama mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak. Kemudian cara kedua kata Allah dalam mensyukuri nikmat yang sangat banyak, wanhar. Artinya berkurban. Dalam bahasa umum berbagi. Apa beda berkurban dengan berbagi? Kalau berkurban bendanya tertentu, waktunya tertentu. Kalau berbagi bendanya nggak ditentukan, bebas.
Waktunya pun nggak ditentukan. Itu perbedaan antara berkurban dengan berbagi. Apa rupanya arti kurban itu? Kurban itu artinya menyembelih hewan tertentu dengan pada waktu yang tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian kurban. Menyembelih hewan tertentu pada waktu yang tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti kurban. Kalau berbagi tidak mesti menyembelih hewan. Pokoknya ada saja yang mau dikasih boleh bebas. Tapi untuk kurban hewan. Makanya kalau ada orang berkurban ya nggak ngasih hewan untuk disembelih, bukan kurban namanya itu. Ya, itu bisa nanti larinya infak, bisa larinya sedekah, bisa larinya wakaf, bisa juga larinya hibah atau hadiah. Pokoknya yang hewan, kalau kurban berarti hewan. Makanya dalam kurban itu perhatikan di mana-mana pasti yang dipotong itu adalah hewan. Hewan yang tertentu maksudnya apa? Dua. Hewan tertentu itu satu hewannya hewan ternak, yang kedua hewannya halal. Jadi hewan yang diternakkan. Makanya kalau ada hewan liar nggak boleh dikurbankan. Hewan liar nggak boleh. Misalnya ada banteng, banteng itu nggak diternakkan. Nah, siapapun yang punya nggak jelas. Itu diambil nggak boleh dikurbankan. Kemudian halal. Walaupun dia hewan ternak, kalau nggak halal nggak boleh. Misalnya ada babi, babi dipelihara, babinya bersih-bersih memang. Mau dikurbankan nggak boleh karena nggak halal. Makanya yang halal itu ada kambing, ada sapi atau lembu atau kerbau, ada juga unta, unta yang paling besar. Sekalipun gajah ada yang lebih besar daripada unta, gajah itu nggak termasuk kategori hewan ternak. Gajah itu termasuk kategori hewan liar. Makanya gajah nggak masuk kelompok yang dikurbankan. Boleh nggak makan gajah? Boleh makan gajah, nggak apa-apa. Cuman dia nggak termasuk hewan yang ternak tadi. Dia itu hewan liar. Nah, ya, yang mana tahu kan ada yang kepingin makan gajah. Kalau lebaran sering makan kupingnya. Nah, kalau lebaran kan sering makan itu baru kupingnya itu loh. Cuman saya kadang-kadang heran loh, kuping gajah itu kok kecil kecil. Setahu saya kuping gajah itu kan bisa besar. Oh, rupanya kue. Itu yang mudah pengertian dari kurban. Hewannya tertentu, maksudnya hewan yang diternakkan. Kemudian hewannya itu hewan yang halal. Jadi kalau nggak halal nggak boleh. Walaupun hewan ternak yang nggak halal tidak boleh. Kemudian ada lagi syaratnya harus hewan itu lengkap atau sempurna. Jangan ada kurban hilang kupingnya. Sampai ada juga yang kurban matanya buta, ekornya putus. Nanti kurbannya bisa batal, bisa rusak. Jadi cari yang terbaik, cari yang paling sempurna, cari yang paling lengkap. Umur 2 tahun atau giginya sudah lengkap. Itu diperhatikan. Kalau nggak bisa. Mengenai jantan betina itu tidak termasuk syarat utama. Maksudnya kalau misalnya jantan udah habis karena banyak kali yang kurban, sementara orang yang mau kurban ini banyak, yang ada cuma betina, nggak apa-apa, tetap boleh. Karena syarat jantan betina itu bukan syarat utama. Syarat utama dari itu yang 3. 1, hewan ternak, 2, halal, kemudian lengkap secara fisik atau sudah dewasa. Kalau mengenai jantan betina itu lihat kondisi.
Kalau jantannya masih banyak, nggak apa-apa jantan semua. Tapi kalau jantannya habis, tinggal betina. Kalau nanti nggak ikut kurban, nggak jadi kurban dia, nggak apa-apa. Kurban yang betina nggak apa-apa. Ya, yang penting kurban. Allahu a'lam, Allah yang paling tahu. Nah, itu tentang kurban. Dan kurban ini dalam hukum fikih ada dua hukumnya. Ada yang menyatakan sebagian ulama wajib, ada yang menyatakan sebagian ulama sunnah muakkad. Yang wajib itu Imam Hanafi sama Imam Maliki. Ini pendapatnya banyak di Timur Tengah. Yang sunnah muakkad itu Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Ini pendapatnya banyak di Asia Tenggara, wilayah kita, termasuk Indonesia. Bedanya apa? Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan bagus, berpahala, ditinggalkan nggak berdosa walaupun sunnah muakkad. Itulah makanya di Indonesia ini banyak orang kaya yang nggak kurban. Alasannya orang sunnah kok, kan nggak apa-apa sih nggak kurban, sunnah itu, ya kan? Coba kalau di Timur Tengah mana ada cerita sunnah, wajib. Makanya namanya orang kaya itu mesti kurban. Dan kita kalau bicara kaya atau tidak, sebenarnya kita yang sekarang ini lebih kaya daripada orang-orang itu. Orang dulu itu, ya, tahun 90-an nih Bunda. Yang saya perhatikan tahun 90-an orang yang paling kaya itu belum ada yang punya handphone. Sekarang orang yang nggak kaya pun punya handphone. Hebat kan? Jadi yang kaya itu sebenarnya sekarang banyak daripada yang dulu. Ya kan, Bun? Makanya kita nggak boleh banyak alasan, oh saya nggak bisa kurban. Kecuali memang makan aja nggak bisa, alias minta-minta, itu lain cerita lain. Pokoknya dengan segala macam cara lah. Harusnya kan kalau kita lihat televisi Bunda, lihat berita di medsos tuh, malu kita ya. Ada nenek-nenek ngumpuli dari butut bisa kurban seekor lembu. Ada kakek-kakek ngumpuli uang koin 1.000 rupiah, bisa kurban seekor lembu. Walaupun itu ada 10 tahun, ada yang 8 tahun, ya. Salutnya luar biasa kita. Padahal dia dalam keadaan yang susah ya, ngumpuli itu, tapi bisa. Harusnya kan melihat yang seperti ini. Jangan ada lagi lah pula orang-orang yang kayak mengatakan sunnah kok, kan nggak kurban nggak apa-apa, kan malu harusnya. Lihat kondisi seperti ini. Kenapa ada orang yang parah kali maksakan diri? Berarti kan kuncinya di sini. Nah, kuncinya bukan di harta yang dimiliki, tapi di hati orang yang punya harta. Itulah tentang kurban. Jadi Bunda sekalian, perlu saya pastikan bagi kita yang punya lapang rezeki, marilah kita upayakan sekali-kali kita bisa menjadi orang yang berkurban. Jangan yang hanya bisa menikmati kurban. Iya kan? Iya. Jangan hanya bisa jadi orang yang nikmati kurban, tapi kalau bisa kita menjadi pekurban. Satu lagi kasus kurban yang sering timbul, ada dalil yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nggak boleh potong kuku, nggak boleh rontok rambut atau pangkas. Betul ya udah. Nah, ini dalilnya ini tolong dipahami dengan lebih mendalam. Yang dimaksud di sini bukan orang yang berkurban, tapi hewan kurbannya. Hewan kurbannya itu jangan dipotongi kukunya atau dirontokkan rambutnya, karena itu berhubungan dengan nilai pahala orang yang berkurban. Nah itu tadi belum selesai. Kalau ada pendapat yang mengatakan yang dilarang adalah orang yang berkurban, itu pendapatnya menggunakan dalil kias, namanya kias adnawi, kias yang lemah, karena dikiaskan dengan orang yang sedang pakai ihram, orang haji. Haji itu wajib, sedangkan kurban wajibnya nggak sama seperti wajib haji. Malah ada yang tadi itu hukumnya sunnah ya.
Makanya kiasnya itu nggak nyambung. Kiasnya nggak nyambung. Kenapa orang haji itu dia nggak boleh ada larangan? Karena kena dam. Kena dam, dia kalau melanggar larangan kena dam. Dam itu ya bayar darah, maksudnya motong. 10 kali pula dia melakukan pelanggaran ketika pakai ihram, ya kan? Kita kalau mau dikiaskan dengan orang pakai ihram nggak nyambung. Apa yang kita jaga selama kita mau kurban? Kan nggak ada modal. Kalau orang haji kan dijaganya ada ihramnya itu, karena ihramnya itu. Nah itulah makanya pendapat yang paling kuat mengatakan yang nggak boleh dirontokkan rambutnya, yang nggak boleh dipotong kukunya, itu hewan kurbannya. Artinya jangan ada hewan kurban itu botak, ya, gundul, ya, jangan. Atau hilang pula nanti kuku-kukunya, tanduknya hilang, semua hilang. Begitu dikorbankan yang ada cuma kepala sama badan. Kenapa? Sebelum kurban sudah habis dimakannya. Itu jangan. Itu kan sering jadi muncul ya. Sehingga sekarang ada orang yang berpendapat nggak boleh potong kuku, nggak boleh pangkas rambut. Begitu kurban berewokan, ya kan? Sebab 10 hari itu kita kan bisa berewokan atau kuku panjang. Walaupun pendapat itu ada, tapi perbedaan dalil ya yang kuat mengatakan yang perlu dijaga hewan kurbannya. Jadi kita biasa aja, nggak ada masalah, ya, mengikuti pendapat yang paling banyak. Itu namanya jumhur ulama. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini, Bunda. Ya, silakan Bunda. Ya, terima kasih Ustaz. Saya ingin tahu macam mana dalilnya. Katanya Ustaz, kalau kita mampu berkurban itu kita nggak berkurban, jangan dekati masjid. Oh, itu hadis Rasul. Apa kira-kira pengertiannya Ustaz? Iya, jadi itu berhubungan dengan hukum jadinya, Bu. Jadi salah satu ulama yang berpendapat wajib, dalil pendukungnya itu hadis Nabi yang Bunda katakan itu. Karena Rasulullah sangat mencelah orang yang kaya tidak mau berkurban, makanya kemudian ulama itu mengatakan hukumnya wajib. Berarti penting kali. Dua hadisnya tuh. Yang pertama, tidak boleh dekat-dekat dengan tempat sholat Nabi. Yang kedua, kalau mati kuburan Yahudi atau kuburan Nasrani. Jadi tidak kuburan orang-orang Muslim. Nah, karena hadis inilah kemudian Imam Hanafi dan Imam Maliki dinyatakan, oh berarti penting kali kurban ini, makanya wajib. Tapi Imam Syafi'i kan tidak menggunakan dalil itu, makanya tetap kembali kepada hukum yang sunnah tadi. Ya. Terima kasih. Begini Ustaz, itu katanya yang dihabiskan itu kepala keluarga kurban. Cukup katanya satu orang saja untuk satu keluarga itu. Nah, itu sedikit-sedikitnya lah. Kemudian kalau anaknya sudah berumah tangga semua, tinggal dia sendirian, apakah niatnya itu masih digunakan niat kurbanku dan keluarga? Ya. Apa masih ada satu kampungnya itu dengan keluarga yang sudah berumah tangga ini sudah Kurban. Kurban itu kewajiban yang berlaku bagi orang yang mampu. Sebenarnya yang paling wajib kurban adalah orang yang punya harta itu sendiri. Biasanya di rumah itu kan suami. Tapi suami yang punya kewajiban ini bisa memalingkan kurbannya itu kepada istri, bisa memalingkan kepada anak. Tapi dengan syarat harus dia dulu kurban. Sama kayak orang mau membadalkan haji, menerima badal haji, dia nggak boleh terima badal haji ini kalau dia belum haji dulu. Dia haji dulu, baru dia mau menerima badal haji boleh.
Kayak gitu juga. Jadi kalau orang mau mengorbankan orang lain, dia dulu kurban. Jadi kalau misalnya ini kan suaminya ini sanggup nih, orang berada, dia kurban dulu selesai. Kalau nggak bisa ngajak istrinya, dia duluan. Ya nanti terus diselesaikan keluarganya. Atau siapapun, bahkan bukan keluarganya pun dia boleh membayarkan kurbannya atau membelikan kurbannya. Nggak ada masalah. Apalagi dengan anak yang sudah berkeluarga, nggak ada masalah. Orang yang lain aja pun kalau dia mau boleh dia bayarkan kurbannya. Pak, kalau kita berkorban ini kan satu bagian. Semua keluarga kita ini dapat pahala. Ini kalau kurbannya kurban keluarga. Kalau kurbannya ibunda kurban sendiri, Saya kurban sendiri kan ada bagian. Terus semuanya keluarga saya dapat pahala enggak lah ya? kalau kurban sendiri kembalinya kepada diri sendiri. Kali kalau kurban untuk keluarga saya semua, ini kurban ini untuk saya dan untuk keluarga saya. Makanya disebutkan ketika kita nyembeli kurban itu, barulah semuanya dari dapat. Ada yang cara paling enak ibunda kalau mau dapat pahala bersama dalam kurban. Misalnya ini kan, misalnya kita patungan lah, patungan satu lembu. Misalnya kan sudah ada dapat 6 orang, tutupin satu. Tapi kalau satu orang yang bayar ke satu ini nggak bisa. Rupanya ada 5 orang, 5 orang nih bayar satu. Nama yang ikut satu, tapi yang bayar 5 itu bisa kena semua pahalanya. Kalau yang bayar satu, tapi dibikin nama ini, satu aja dapat pahala ya. Iya, namanya kan tetap satu yang masuk, karena kan mau nutupin yang satu. Tapi tadi patungan dari 5. Nah, dengan satu ini bisa kena semua. Ini nggak patungan, Ustaz sendiri yang beli lembunya. Kalau kita sendiri yang kurban, waktu menyembelih kurban itu dilapaskan. Ini kurbanku dan untuk kurban misalnya satu keluargaku, saudaraku bisa. Ya, untuk mengkaitkan dapat pahalanya bisa. Ya. Lagi ada perbincangan hari itu. Jadi kami ya insya Allah itu kami gilir anak kami, sesudah kami bapaknya saya anak-anak semua itu bikin atas namanya. Jadi adalah menyangka katanya anak-anak itu kan belum berusaha dia. Gitu. Seharusnya kalau kurban ini hasil jerih payah kita sendiri. Nah, uangnya itu untuk berkurban. Maka katanya udah atas nama bapak aja, atas nama bapak, atas nama bapak. Gitu. Gimana? Ya tadi kan sudah dijelaskan ya, Bu. Kurban itu bisa dibayarkan sama kayak zakat. Waktu kita bayar zakat itu kan syarat utamanya kan yang wajib zakat siapa bunda? Tapi suami ini atau kepala keluarga ini kan menanggung semuanya. Makanya walaupun anak kecil di rumah kita itu kan mana mungkin dikatakan mampu dia, tapi dia kan harus bayar zakat. Sama juga dengan kurban, mana mungkin masuk dalam kategori mampu dia berkurbankan, tapi dia bisa dibayarkan kurbannya. Jadi nggak ada masalah di situ. Cuman, iya dengan syarat orang yang paling mampu tadi dia harus kurban dulu. Tentang sholat tadi, Ustaz, saya pulang dari pulang ke rumah, sholat baru ayatnya sudah pulang dari masjid, Sudah sholat Idul Adha. pulang ke rumah, kita sudah iya, sholat mutlaknya harus sampai di rumah, ayatnya Sholat sunat mutlak itu bebas dikerjakan waktunya kapan saja boleh ya, kecuali 3 waktu yang memang kita dilarang sholat sunat. Ini pulang dari Nggak apa-apa, pulang dari itu yang namanya sholat sunat mutlak itu bebas, boleh. Baik, sudah. Ya.
Silakan Bun. Gimana Bun? Itu ya, nggak ada koneksinya, nggak ada hubungannya akikah dengan kurban. Karena akikah itu kewajiban orang tua, kurban kewajiban kita yang punya kemampuan. Kita mengakikahkan diri sendiri juga nggak wajib, Bun. Jadi nggak usah dibenturkan. Jangan dibenturkan antara akikah dengan kurban. Kadang-kadang itu sering terjadi. Saya berpikir kok ada yang aneh. Kenapa lah nunggu kurban baru bayar akikah? Sebelum kurban kenapa nggak mau akikah? Ya kan? Udah kalau mau akikah nanti setelah kurban. Karena waktu akikah bebas, sedangkan waktu kurban khusus untuk saat ini. Jadi pilih salah satu aja dulu. Karena sebenarnya sih nggak ada pengaruhnya, nggak ngaruh lah antara kurban dengan akikah. Nggak ada saling menyempurnakan, nggak ada saling membatalkan. Semua berjalan masing-masing. Baik Bunda, sudah cukup. Nah, waktu juga ya. Jadi sekarang kita, ya silakan Bu. Jadi katanya kalau kurban ini, umpamanya saya kurban, buat atas nama almarhum suami saya. Almarhum. Katanya nggak boleh yang berkeluarga atas nama jalan itu dibuat namanya. Nah pahalanya, dari mana yang berjuang? Yang udah meninggal. Kita mengikuti amalia Rasul aja Bunda ya. Kita mengikuti amalia Rasul. Rasulullah pertama kali berkurban itu 2 ekor kambing. 1 ekor ya itu dilapaskan, diniatkan untuk diri beliau dan keluarga. 1 ekor untuk seluruh umat Islam yang jadi pengikut beliau, baik yang hidup maupun yang. Jadi berkurban atas nama yang meninggal pun tidak ada masalah, boleh, apalagi keluarga kita. Ya, ya kita mengikuti amalia Rasul. Cuma kalau dilihat manfaat, nah ya, kalau dilihat manfaat, sebenarnya kurban itu akan terasa lebih bermanfaat bagi orang yang masih hidup daripada yang sudah. Iya, itunya sebenarnya. Jadi kita mungkin perbedaan pendapat itu bisa berdasarkan itu. Kalau melihat amalia Rasul sebenarnya mau yang hidup mau yang meninggal sama aja diniatkan, boleh. Nah, cuman lihat dari manfaat, kan sama yang hidup lebih besar manfaatnya kalau dia bisa kurban daripada yang. Iyalah, kalau orang meninggal kan sudah terputus amalnya itu. Kita hanya bisa kirim-kirim pahala dan kebaikan. Ya, memang begitulah ya, ragam-ragam banyaknya pendapat ini. Nanti kita clearkan ya Bunda karena waktunya singkat kan. Nanti kalau ada waktu lagi insyaallah hal-hal yang lebih spesifik bisa kita kaji. Kita kayaknya nggak sempat ini, nggak sempat ya. Iya, udah jam. Baiklah, kita tutup ya Bunda. Mungkin karena waktu juga ini nggak sempat namanya kita zikir, nanti kita coba di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kepada keluarga-keluarga dari Sohibul Hajah kepada hari ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. اللهم
ببركة جمعنا وببركة قراءتنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن المعوذتين هدية منا بالغة واصلة كاملة شاملة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وخصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم من أهل هذا البيت خصوصا إلى روح أبينا أحمد فخر الدين حرهب بن عبد الله وإلى روح أبينا ويليام نور الدين بن عبد الله وإلى روح أبينا نور الدين لطيف بن عبد الله وإلى روح شهيان بن عبد الله وإلى روح أريان شهسبوان بن عبد الله من أصولهم ومن فروعهم من أهل هذا البيت وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والقوة والعافية والسلامة والإيمان والتقوى والهداية والتوفيق والعناية والرزق علينا جميعا خصوصا على هذه الجماعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada yang salah-salah mohon maaf dunia wal akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.